Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulansari. Di sini saya akan menjelaskan tentang naskah akademik. Pengertian naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, fungsi naskah akademik. Fungsi naskah akademik sebagai dokumen kebijakan terhadap agensi penyusunan RUU atau Raperda, memuat argumentasi secara filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat terhadap perlunya pengaturan dalam suatu RUU atau Raperda. Naskah akademik sebagai bahan atau pedoman penyusunan RUU, Raperda berfungsi sebagai acuan penyusunan materi muatan yang akan diatur dalam norma pengaturan perundang-undangan agar RUU atau rancangan daerah yang disusun tidak tumpang tindih atau vertikal atau horizontal. Naskah akademik sebagai bahan pembahasan RUU atau Raperda. Naskah akademik akan memberikan arah kepada para pemangku kepentingan dalam proses pembahasan dan memudahkan pada saat pembahasan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, muatan naskah akademik. A. Landasan filosofis. Memuat cita hukum sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan agar suatu perundang-undangan mempunyai visi dan dapat berlaku waktu yang panjang. B. Landasan sosiologis, yaitu memuat kondisi praktik di mana masyarakat yang ada. Tujuannya agar pengaturan dapat berlaku efektif karena bagian C, yaitu landasan yuridis. Perundang-undangan memiliki kaidah yang sah secara hukum atau mempertimbangkan alasan hukum atau menjamin kepastian hukum. Yang keempat yaitu sistematika naskah akademik. Yang pertama, judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahulu, bab 2 kajian teoritis dan praktek empiris, bab 3 yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Yang keempat yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang kelima yaitu jangkauan arah pengaturan daerah provinsi atau peraturan daerah, kabupaten atau kota. Kemudian yang keenam, penutup, daftar pustaka, lampiran, rancangan peraturan perundang-undangan. Penjelasan bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyimpanan naskah akademik sebagai akan pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tertentu. Identifikasi masalah. Pada dasarnya, identifikasi masalah dalam suatu naskah akademik mencakup 4 pokok masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. Kedua, mengapa perlu rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut. Ketiga, yaitu apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Kemudian yang keempat yaitu apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup peraturan, jangkauan dan arah peraturan. Tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik. Tujuan penyusunan naskah akademik dirumuskan antara lain. Yang pertama yaitu merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
Yang kedua, merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekurangan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menyusun kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Bab 5 yaitu jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan. Selanjutnya, mengenai ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota pada dasarnya mencangkup a. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa. Kemudian yang B, materi yang akan diatur. Kemudian C, ketentuan sanksi dan lain-lain. Kemudian D, yaitu ketentuan peralihan. Ketiga, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Keempat, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arahan pengaturan dalam rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Metode penelitian. Yang pertama yaitu metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian kontrak atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil perjanjian, dan referensi lainnya. Yang kedua, metode yuridis empiris atau penelitian sosiologi. Penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kondisioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Bab 2 yaitu kajian teoritis dan praktek empiris. Bab 1 memuat uraian mengenai materi. Yang pertama, kajian teoritis. Yang kedua, kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan pengumpulan norma. Kemudian yang ketiga, kajian terhadap praktik penyelenggaraan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Bab 3 yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru. Bab 4 yaitu landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan-pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum. Bab 6 yaitu simpulan. Memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktek penyelenggaraan, pokok evaluasi, teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Kemudian saran, pertanyaan pemilihan
fungsi naskah akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kedua, rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah dan program legislasi nasional atau program legislasi daerah. Yang ketiga, yaitu kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih fasih. Daftar pustaka yang memuat buku peraturan perundang-undangan dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik. Kemudian lampiran rancangan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.